Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjutkan materi dari kode igniter yang sebelumnya. Nah, di sebelumnya itu kita sudah membuat web kita menjadi seperti ini untuk blognya ya. Nah, sudah kita buat ya menjadi ada 3 artikel, dan ini pada saat kita klik nanti muncul ke detailnya, akan munculkan gambar dan akan memunculkan judul dan deskripsi tersebut. Nah, misalkan pun kita klik lagi, di sini pun ada gambar dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini ada 3 artikel yang sudah saya masukkan. Nah, kalian coba masukkan lagi aja. Ada beberapa artikel mungkin ya yang akan kita munculkan nantinya. Nah, kita akan editing desain dari tampilan front end-nya menggunakan Star Bootstrap. Ya, jadi example-nya kita akan menggunakan Star Bootstrap. Nah, di sini sebelum kita editing front end-nya. Nah, itu minggu kemarin itu ada materi yang belum tersampaikan terkait model. Nah, di sini fungsi model di sini ya, fungsinya itu adalah controlling query ya yang ada di dalam sebuah table. Jadi untuk pengambilan data query-query yang kaitannya kita gunakan dengan database gitu ya. Kayak misalkan insert, kayak misalkan update, kayak misalkan delete. Nah, itu digunakannya itu disimpannya di model. Kenapa harus di model? Karena memang fungsi dari model tersebut itu fungsinya adalah untuk penyimpanan query-query tersebut. Nah, controller itu hanya digunakan untuk controlling model dan view saja. Jadi seperti itu ya. Jadi memang kita fungsikan sesuai dengan fungsi aslinya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini langkah membuat model, di sini kalian akan membuat model ya. Buat file baru dengan simpan di folder atau directory application atau model. Nah, terus di sini ada buat nama kelas. Nah, kelasnya di sini itu pasti akan diikuti oleh extend CI model. Sama seperti controller, itu ada CI underscore controller gitu ya. Nah, di model pun sama. Jadi extend CI model. Nah, terus di sini kita akan buat ya namanya itu adalah blog underscore model seperti ini. Nah, ini isinya itu adalah query-query yang kaitannya untuk memanggil database, query terkait misalkan insert, query terkait yang lainnya gitu ya. Kita simpan semuanya di sini. Detail dan sebagainya itu ada di sini semuanya. Nah, di sini silahkan kalian buatkan blog underscore model dan kalian isikan kode programnya seperti di sini. Ya, ini ada di modul yang sebelumnya ya. Jadi kalian isikan seperti yang di sini. Nah, ini silahkan kalian buatkan di folder model di sini. Mana ya? Nah, ini. Nah, buatkan dengan nama blog underscore model. Ini ya. Ini saya sudah bikin. Ini saya coba hapus dulu aja. Nah, ini di folder model. Nah, ini. Silahkan diklik new dan di sini ada blog underscore model .php. Oke. Nah, di blog ini kalian isikan aja kode programnya sudah tersedia di sini. Ya, kalian isikan ke dalam model tersebut. Ya, ini ya. Nah, copy saja. Nah, ini ke sini. Kita sesuaikan aja. Nah, di sini ada kelas blog model dan di sini ada function pertama itu adalah get blogs. Nah, get blog di sini fungsinya untuk apa sih? Di sini ada variable query this db get blog. Nah,
This db get block di sini ini adalah pemanggilan tabelnya. Nah, kalau misalkan kalian mau lihat bisa kalian lihat di controller itu ada pemanggilan ini juga sama. Ini ada di controller block, saya buka. Nah, di sini this db get block. Nah, nanti get block di sini ini kalian nggak perlu panggil gitu ya. Jadi kalian hanya menggunakan yang model ini saja. Sorry. Mana tadi? Nah, ini. Nah, kalian hanya akan menggunakan yang ini saja gitu ya. Nah, jadi yang ini ya. Jadi nanti kalian tinggal panggil functionnya aja kalau mau manggil table tersebut. Dan terus ini ada return query result array. Nah, terus di sini ada public function get single block. Nah, di sini ada this db where URL. Nah, ini single block ini adalah fungsinya adalah untuk detail. Di sini ada query this db get blocks. Sama ya dengan yang di atas dan sama dengan yang query yang ada di dalam controller tersebut. Nah, kita nggak perlu cantumin lagi seperti ini ya di dalam controller. Nah, oke. Berikutnya kita akan coba cek ke bawah sini. Nah, terus berikutnya adalah method getBlocks menampilkan ini penjelasan yang tadi saya bilang ya. Nah, di sini kalian memuat model di controller. Nah, di sini ada kita bisa memuat atau meload model di controller dengan cara sebagai berikut. Jadi kita harus mengincludekan model tersebut ke dalam controller tersebut gitu ya. Nah, di sini ada this load model. Nah, kalau misalkan kalian mengincludekan view berarti kan this load view. Kalau kalian mengincludekan sebuah model this load model. Nah, ini kalian kopikan saja untuk ini. Nah, kalian tempatkan itu di mana? Dan di sini ada public function index dan di sini ada this load model. Nah, tadi database-nya tadi di sini kan ada ya. Kalau misalkan di modul itu ada seperti ini. Sorry, di modul lagi. Di apa namanya? Kalau di block controller yang ini, nah kan ada seperti ini ya. Nah, ini kita hapus, kita ganti. Jadi hanya pemanggilan this load model. Seperti ini. Sama bagian bawah pun sama. Di sini karena ini query-nya tadi sudah dituliskan ya di dalam block model, ini kita tinggal hapuskan saja. Jadi tinggal sesuaikan saja ininya. Dan ini tinggal kalian paste di sini. Nah, jadi hanya seperti itu. Dan terus kita coba cek dari query-nya di sini, bagian atas ini URL masih digunakan, detail sama variable data. Ya. Oke. Nah, sudah ya. Sudah sesuai ya. Jadi semuanya sudah sesuai dengan yang ada di sini ya. Nah, terus di sini di bawah sini ya. Nah, tadi itu kan kita hapus ya terkait variable blocks tersebut gitu ya. Nah, variable block tersebut itu kan berperan penting untuk menampilkan gitu ya, untuk menampilkan data yang ada yang telah kita input ke dalam table gitu ya. Nah, di sini query-nya itu beda gitu ya. Nah, yang tadinya itu menggunakan di sini hanya variable data blocks, terus di sini sama dengan this. Kalau sebelumnya itu ini kan nggak ada block model get blocks ya. Nah, ini kan pure bahwa di sini kita hanya tinggal memanggil result array aja. Nah, tapi di sini karena memang kita menggunakan model, nah kita aktifkan di sini modelnya tersebut. Nah, fungsinya tersebut ya kita panggil. Nah, di sini ada this block model get blocks. Nah, ini itu apa sih gitu ya? Nah, ini dia memanggil ke dalam file block model. Nah, terus di sini ada pemanggilan untuk function get blocks. Nah, function get block itu apa sih isinya ya? Tadi yang panggil query tadi. Ya, panggil query sama result array-nya. Nah, ini dikopikan aja sama kalian. Nah, ini di sini. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Dan terus berikutnya di bawah sini. Nah, ini ada juga pemanggilan untuk ke get single block. Ya, ini ya, get single block. Nah, di sini
kalian tinggal kopikan aja. Nah, kalian tempatkan di sini. Oke. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, ini di controllernya ya, sudah jadi seperti ini. Nah, karena dia sudah memanggil ke function untuk memunculkannya tersebut, itu sudah manggil function dari blok model tersebut. Nah, terus berikutnya ya, di sini ada membuat metode construct. Nah, setiap database dan model harus dimuat di masing-masing metode di controller apabila metode tersebut membutuhkannya. Untuk menyederhanakannya, nah di sini ada seperti ini. Jadi, kalau tadi itu kan kalian meload apa namanya? Meload file block model itu kan di dalam function gitu ya, ini ya. Nah, block model ini kan di dalam function di sini. Nah, ini belum diganti ya. Sorry. Ini tinggal block underscore model. Itu ya. Nah, ini pemanggilan modelnya. Di sini block underscore model. Nah, jadi block model ini biar tidak selalu kita panggil di sini gitu ya, maksud gitu ya. Jadi apa namanya? Bahwa block model itu memang aktif gitu di file ini gitu ya. Mau kalian manggil model apapun itu gitu ya. Jadi kan itu semuanya aktif gitu di file ini gitu. Jadi seperti itu. Nah, kalian hanya tinggal masukinnya satu kode program aja. Ini kan dua kode program tapi sama gitu ya. Nah, itu kan ngebuang waktu gitu ya. Nah, oke, silakan kalian buatkan seperti ini. Ya, function underscore construct. Ini ada kurung buka ya. Nah, silakan dibuatkan saja seperti ini. Kalau salah ada di atas ya. Sebentar ya. Nah, ini function underscore construct. Nah, ya di sini kita copy saja. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini kan ada this load database. Nah, URL kita aktifkan juga di sini. Kan ada this load database, terus this load model. Nah, ini this load model ini kita cantumkan di situ ya. Nah, ini silahkan untuk kalian tambahkan variable this load model. Sini kita cantumkan block underscore. Nah, ini nggak perlu kalian cantumkan di situ ya. Oke. Nah, ini pun nggak perlu kalian cantumkan di situ. Oke. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi pengaktifkan modelnya itu di bagian atas sini. Nah, kita coba cek ya untuk hasilnya. Nah, ini masih tetap sama ya. Jadi kita hanya memindahkan saja query-nya tersebut, itu kita pindahkan ke dalam apa namanya? Ke dalam model gitu ya. Nah, kita hanya memindahkan query tersebut ke dalam sini. Ya. Nah, jadi biar tidak terlalu banyak query yang tersimpan di dalam controller gitu ya. Dan memang fungsi controller itu hanya untuk controlling ya dari view dan model tersebut. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, sudah. Ini kita ke blok lagi. Nah, ini sudah selesai. Silakan kalian buatkan menjadi seperti ini. Ya. Oke. Nah, untuk modul yang MPC ini sudah selesai. Nah, kita akan masuk ke modul berikutnya untuk desainnya di sini. Nah, ini kalian bisa masuk ke untuk bikin desain ya. Bisa masuk ke halaman di modul berikutnya ini ya untuk manajemen artikel. Nah, di sini bisa masuk ke halaman ini. Menyiapkan template itu ada di halaman 21. Nah, ini silahkan kalian
masuk ke link ini saja, terus kalian download ya. Masuk ke link ini terus kalian download. Nah, kita akan coba bikin seperti ini, simple aja sih. Nah, di sini kita coba cek ya. Oke. Nah, kita coba cek seperti ini. Hasilnya hanya seperti ini hasilnya. Jadi kalau misalkan kalian klik about, nah muncul seperti ini, klik sample post, muncul seperti ini. Nah, terus di sini ada kontak pun muncul seperti ini. Nah, mungkin kita akan coba bikin satu persatu ya. Nah, kita coba bikin home-nya dulu. Nah, karena kita web artikel, jadi ini akan munculkan sebuah artikel. Nah, jadi di sini artikel-artikel kalian ketika kalian klik nanti akan masuk ke sini. Ya. Nah, terus misalkan di sini saya klik masuk ke sini. Nah, tapi perbedaannya adalah nanti gambar backgroundnya ini itu akan berganti-ganti sesuai dengan yang artikel, foto artikel kita gitu ya. Nah, di sini misalkan saya sudah buatkan ya, ini contoh hasil jadinya. Misalkan seperti ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, terus ini kan ada contoh seperti ini ya. Nah, ini misalkan saya klik yang artikel. Nah, ini nanti fotonya seperti ini. Nah, terus misalkan lagi saya klik yang Piala Dunia. Nah, jadi contohnya seperti ini. Beda-beda ya, jadi dari fotonya yang dimunculkannya. Nah, ini jadi seperti itu. Nah, jadi akan jadi seperti ini ya. Oke, gampang saja. Kita akan menyesuaikan dengan templating ini. Silakan kalian download, terus kalian ekstrak examplesnya. Nah, jadi setelah diekstrak, nanti kalian akan mendapatkan sebuah folder seperti ini. Nah, ini kalian bisa cek saja, klik index. Oke. Nah, di index ini kalau misalkan kalian klik contoh, ini akan jadi seperti ini. Oke. Ya. Nah, kita akan kopikan indeks ini, kita sesuaikan dengan blog kalian. Nah, tapi sebelumnya silahkan kalian kopikan untuk yang CSS sama JavaScript yang ini. CSS sama JavaScript ini kalian kopikan saja ya. Nah, ini kalian silahkan tempatkan paste ke dalam project kalian. Oke. Nah, paste di dalam folder assets ini ya. Paste di dalam folder assets ini, simpan di situ. Oke. CSS JavaScript jadi seperti ini di dalamnya. Nah, ini dalam CSS-nya ada styles, terus sama ada JavaScript seperti ini. Nah, oke. Nah, berikutnya kita akan coba sesuaikan ya. Kita coba sesuaikan. Oke. Nah, setelah kalian membuka index.html ini, silakan kopikan codingannya. Langsung aja copy semuanya. Ini di sini tempatkan di bagian bawah sini. Nah, oke. Nah, berikutnya adalah tinggal menyesuaikan karena tadi kita sudah mengkopikan CSS sama JavaScript-nya. Nah, di sini tapi kita coba cek dulu. Nah, ini akan jadi seperti ini ya. Nah, ini karena belum dipanggil CSS sama JavaScript-nya. Oke. Nah, di sini silahkan kalian untuk menuliskan kode CSS-nya jadi seperti ini. PHP echo base URL. Oke. Nah, terus di sini kalian tulis asset. Ini foldernya ya. Jadi karena kita menyimpan di dalam folder assets. Nah, di sini. Oke. Jadi seperti itu. Nah, ada dua file yang harus kalian ganti. Satu file ini sama satu file yang di bagian bawahnya. Nah, di sini. Nah, ini JavaScript-nya. Nah, ini silahkan kalian sesuaikan codingannya seperti di sini ya. Oke. Nah,
Ini sudah. Kita coba cek ya, kita coba cek. Nah, ini sudah muncul jadi seperti ini. Tapi ada tapinya ya. Nah, di sini kok menunya nggak ada gitu ya. Nah, menu ini nggak ada karena menunya itu adalah sifatnya fix. Jadi karena di sini kita masih ada artikel di bagian atasnya, kita belum hapus, maka itu nggak muncul gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan kalian di blocks ini kalian hapus yang bagian atasnya tersebut, ya HTML ini sampai sini, nah, ini muncul, ya. Nah, jadi seperti itu. Tapi biarkan dulu ya, biarkan dulu, jangan dulu diapa-apakan. Jadi nanti kita akan hapus, pastinya ini nanti kita akan hapus. Nah, oke. Berikutnya itu adalah apa? Setelah kita menyesuaikan untuk codingan tersebut dimasukkan ke dalam situ ya. Nah, kalau di modul ini kalian bisa menemukan pemanggilan CSS CSS ke yang lainnya ya. Nah, tapi karena kita mendownload nya itu di dalamnya itu yang lainnya itu tidak ada filenya, yang CSS yang lainnya itu online sifatnya, itu nggak perlu kita panggil ya. Yang perlu kita panggil itu hanya yang kita simpan ke dalam ke dalam folder project kita saja. Nah, oke. Nah, di sini ada navigasi. Navigasi ini nggak perlu kita ganti dulu, biarkan dulu sesuai dengan bawaannya. Jadi ini biarkan dulu saja. Dan terus di bagian bawah sini ya, ini ada penyesuaian kalau di modul ya. Nah, itu nanti saja. Nah, terus berikutnya itu adalah di sini kita akan menyesuaikan. Jadi ini kan ada, untuk memuat satu data blog tersebut kita memerlukan baris kode di bawah ini. Nah, silakan nanti kalian coba cari. Di sini ada div class post preview. Nah, di sini di class post preview tersebut, nah ini akan menggunakan codingan dari bagian atas tersebut ya, yang sudah kita buat dan tidak kita hapus gitu ya. Tidak kita hapus karena akan dimasukkan ke sini ya. Nah, tapi kalaupun misalkan kalian mau ngambil codingan dari yang ini, itu silakan saja. Berarti kalian tinggal menerapkan dari yang cari aja div class post preview ini ya. Nah, di sini kalian tinggal kopikan saja ya ininya ya, dari PHP terus sampai ke N4H ini. Nah, tinggal kalian timpa aja codingannya, tinggal kalian disesuaikan. Jadi di sini sebenarnya ini gak apa-apa, hapus saja. Nah, kalau misalkan kalian mau menerapkan dari yang bagian atas, tinggal kalian sesuaikan aja. Nah, di sini kalian tinggal paste di bawah yang preview ya. Nah, ini. Oke. Yang bagian ini saja, yang pertama ya. Post preview yang ini ya. Ini kalian tempatkan saja di sini. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, sebenarnya ini codingan dari yang bagian atas ya, kita pindahkan saja gitu ya. Nah, kayak ini kan untuk perulangannya gitu ya. N4H, di sini ada blocks, ASCII, di bagian atas pun ada tadi. Tentu di sini ada ahref, echo site URL, detail. Di sini ada echo blocks title, dan di sini ada echo blocks content. Nah, di sini ada date ya. Tapi kalau misalkan bagian atas itu kita belum memunculkan date. Nah, di sini ada pemunculan date di sini. Nah, oke. Ini sudah selesai. Kita coba lihat hasilnya. Di sini nanti akan jadi seperti ini. Nah, Piala Dunia sama kan? Kamerun tadi udah sama. Terus ini Korsel versus Portugal. Nah, di sini ada data-data yang memang bawaan. Nah, ini kita hapus saja. Nah, di sini silakan kalian hapus dari divider ini ya. Pokoknya dari divider sampai ke
bagian bawahnya. Tapi kalian cek ya. Nah, ini ada sampai sini, kira-kira bener nggak? Nah, cuman ini main konten ya, yang div ini. Berarti kalian hapusnya sampai mana sih ini? Ini. Saya coba cek. Nah, ini. Jadi sampai sini ya. Nah, jadi sisakan fungsi divnya 2. Oke, sampai ke divider ini. Oke. Jadi seperti ini. Oke. Ya. Yang tidak perlu kita hapus saja. Silahkan di reload. Nah, nanti akan jadi hasilnya seperti ini. Ya. Oke, ada 3, 1, 2, 3. Oke, nah kita akan sesuaikan biar di sini pada saat kita klik itu nanti masuk ke detail. Nah, kalau sekarang kan, nah ini detailnya itu bukan desain yang kita harapkan. Nah, berikutnya itu ini saya close. Nah, berikutnya itu adalah di sini, di bagian bawah sini. Ini sudah. Oh, ini. Nah, karena di modul ini ada edit, ada delete, karena kita sudah menggunakan Geroseri, jadi nggak perlu ya. Masa sih di dalam front end-nya ada edit sama delete? Ini nggak perlu. Nah, di sini berikutnya di bagian bawah sini, ya. Nah, menentukan dan memisahkan bagian-bagian template. Jadi kita akan pisahkan antara header dan footernya. Nah, silahkan kalian buatkan ya file header dan file footer di sini di view ya. Nah, silakan di folder view, silakan kalian tambahkan baru header.php, sama satu lagi tambahkan sama kalian footer.php. Oke. Nah, jadi ini akan kita isi headernya bagian atasnya berarti ya. Ini index.html kita hapus. Nah, di sini kita akan ngambil dari sini. Bagian headernya itu yang mana sih gitu ya? Bagian headernya berarti kan yang bagian atas ini ya. Nah, ini tinggal kalian kopikan saja dari doc tipe HTML, head, body, terus sampai ke ini nav. Ini ya, sampai ke nav ini ya. Jadi sampai ke menunya. Jadi menunya itu akan ada di header. Ini Ctrl X. Nah, ini simpan di header. Ini seperti itu ya. Nah, terus bagian bawahnya ini footernya berarti ya. Ini seperti ini. Ini dari mana saja sebentar. Nah, ini dari footer sini sampai ke bagian bawah pokoknya. Tutup HTML. Cut di save ini ke footer. Oke. Nah, kita tinggal panggil saja di sini. Tensinya harus digunain ya. Oke. Oh. Sorry, ini saya gunain echo ya. Oke, sudah. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, jadi ini ketika kita klik muncul ke sini. Nah, kita berikutnya itu adalah akan menyesuaikan dari tampilan detailnya. Nah, oke. Kita akan menggunakan tampilan detail itu, kita menggunakan post ya, kalau tidak salah. Nanti kita coba cek lagi. Nah, di sini sudah selesai. Oke. Nah, berikutnya kita akan coba untuk editing detailnya dengan menggunakan yang post HTML ini. Ya, jadi kalian bisa
cek ya untuk post HTML itu tampilnya seperti apa sih gitu ya di sini. Nah, ini yang post HTML. Nah, jadi akan jadi seperti ini. Ya, ini nanti deskripsi dari apa namanya? Artikel kalian gitu ya. Nah, ini akan jadi seperti ini. Nah, oke. Kita akan gunakan ini. Ya, silahkan kalian untuk klik kanan dan coba open. Ya. Oke. VS Code. Nah, di sini sama seperti yang tadi gitu ya. Sama seperti yang tadi. Ini apa namanya? Kopikan saja dulu semuanya. Jadi kalian tempatkan di detail di sini ya. Tempatkan di detail. Oke. Nah, nanti kita akan ada hapus ya. Karena kan headernya kita udah bikin tadi ya. Nah, di sini kita sesuaikan ya. Jadi ada fake header di sini. Nah, nanti kita akan berarti hapus ya bagian atasnya. Nah, di sini silahkan kalian hapus dari ini ya. Doc type ini. Bagian atas ya sampai ke nav. Nah, jadi di sini. Nah, fake headernya ini ya. Terus footernya pun kalian hapus. Nah, ini. Footernya kalian hapus sampai bagian bawah. Ini seperti ini. Nah, terus sama seperti di blog. Di sini kalian php this load view. Nah, jadi seperti ini. Ini kalian tinggal panggil aja header.php. Oke. Sama footer di sini. Oke. Kita coba cek dulu detailnya ya. Kita coba cek dulu detailnya. Hasilnya klik. Nah, ini sudah ada muncul seperti ini ya. Cuman kita belum sesuaikan. Oke. Nah, kita akan coba sesuaikan dengan codingan yang ada di sini. Nah, di sini kan ada H2 blog title. Terus di sini ada memunculkan gambar gitu ya. Nah, di sini kita coba munculin gambar dulu sini. Ya. Nah, ini kalian bisa untuk mengkopikan yang bagian ini ya. Nah, bagian ini kalian kopikan. Ya. Nah, kalian ganti ininya. Ya, kalian ganti untuk asetnya. Pemanggilan gambarnya itu jadi seperti itu. Ya. Nah, image URL-nya jadi seperti itu ya. Nah, terus kita coba cek. Misalkan reload. Gambarnya sudah terganti ya. Jadi image yang sesuai yang kita inginkan. Nah, terus di sini tinggal kita ganti ini. Nah, ini itu apa ya? Ini tuh bagian yang mana gitu ya. Nah, ini bagian yang dari ini H1 ya. Nah, ini untuk H1 ya. Di sini berarti ini kita gunainnya H1 yang ini judul ini. Oke. Kita nanti ganti. Sini H1. Oke. Gitu ya. Jadi tinggal diganti aja baris tersebut. Nanti kita coba reload. Nah, ini sudah ganti. Piala Dunia bla 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 gitu ya. Dan terus berikutnya itu ada konten atau isinya. Nah, isi itu nggak dicantumin di situ ya. Ini date kalau nggak salah. Jadi H2-nya ini nggak perlu dimasukin. Nah, ini tinggal span yang ini ya. Ini date kalau nggak salah. Tinggal di paste di sini aja. Ini konten jadi date. Ini kayak gitu. Oke. Nah, tanggalnya sesuai dengan tanggal yang apa namanya? Dicantumkan gitu ya, yang kita input. Nah, di sini
Berarti kita tinggal hapus saja yang tidak perlunya. Ini H2 nih. Oke. Oke, H2 nya udah kita hapus. Nah, terus di bagian bawahnya di sini deskripsinya. Ya. Deskripsinya berarti ini terkait konten ya. Nah, ini tinggal kalian kopikan aja kontennya. Timpa ini. Oke. Paste. Coba cek. Nah, jadi sudah jadi seperti ini. Ya. Kalau misalkan mau kalian bentuk paragraf, berarti kalian tinggal dituliskan aja di sini. Ya. Diapit oleh paragraf. Jadi ini sudah membentuk sebuah paragraf ya. Nah, oke. Ini sudah selesai ya. Berarti ya, kita coba hapus saja bagian atasnya, detailnya. Oke. Nah, menunya ada. Oke, sudah selesai. Nah, ini di back, reload. Nah, ini Kamerun Brazil muncul seperti ini. Terus Korsel Portugal muncul juga seperti ini. Nah, oke ya. Jadi semuanya sudah beres ya terkait ini. Nah, mungkin ini yang perlu kalian ganti ya. Ini kayak ini Star Bootstrap. Kalian ganti aja. Coba kalian ganti misalkan jadi di header ya. Berarti ya. Nah, jadi kalian ganti jadi misalkan R blog pribadi, misalkan gitu ya. Misalkan gitu. Oke. Terus di sini judulnya blog. Gitu. Nah. Oke. Nah, linknya kalian arahkan aja. Linknya ini arahkan aja, jangan indeks HTML. Jadi di sini arahkan aja ke PHP echo site URL. Sini apa namanya? Ke blog ya. Oke, blog. Di sini indeks. Oke. Jadi seperti ini ya. Blognya pakai S atau enggak? Sebentar. Nah, ini. Kita coba cek. Nah, gitu ya. Jadi nanti akan diarahkan ke indeks blog indeks ini. Ya. Jadi kalau klik ini nanti akan diarahkan ke situ. Kalau misalkan saya klik ini, nah ternyata saya klik blog ini. Nah, dia akan balik lagi ke bagian awal. Jadi biar ada navigasinya ya. Ini klik ini akan balik ke sini. Oke. Nah, sudah selesai. Nah, jadi nanti berikutnya itu adalah apa? Berikutnya adalah kita akan coba buatkan yang kontak ini atau about ini ya. Jadi nanti kita akan buatkan inputan berikutnya itu adalah untuk bikin tentangnya gitu ya. Terus sama bikin kontaknya. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari saya untuk templating front end-nya ya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.